Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Ahmad Sipa dengan NIM S1S1 20058, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mites tentang kalkulus 2. Adapun sub yang akan saya presentasikan yaitu 1. Teorema dasar kalkulus, 2. Hubungan turunan dan integral. Teorema dasar kalkulus 2. Jadi di sini diberikan sebuah segmen yaitu fungsi fx di mana integral a sampai b fx dx sama dengan f besar b dikurang f besar a sama dengan f besar dalam kurung x a f besar dalam kurung xb. Jadi f besar ini merupakan anti turunan dari fx. Nah, mengapa penting kita harus mempelajari kalkulus? Karena mengaitkan dua hal yang secara sepintas tidak saling berhubungan, memudahkan perhitungan limit jumlah Riemann asalkan kita mengetahui anti turunan dari fx. Sebelum kita masuk ke contoh, maka terlebih dahulu kita lihat buktinya. Nah, di sini ada L besar X sama dengan integral A sampai X, Ft, dt, dan F besar X. Anti turunan dari Fx, L besar X dikurang F besar X sama dengan C. Karena sama-sama anti turunan, maka hasilnya C, di mana C sama dengan L besar A dikurang F besar A. Jadi anggap saja L besar A ini adalah 0. Nah, lanjut 0 dikurang F besar A. Maka L besar X sama dengan F besar X dikurang F besar A. Jadi di sini karena L besar A itu 0, maka C-nya di sini tuh dia akan min F besar A. Jadi di sini dia menggunakan min. Nah, lanjut notasi. Karena kaitan antara integral tentu dan anti turunan pada teorema dasar kalkulus 2, maka notasi untuk anti turunan umum dipilih menyerupai notasi untuk integral tertentu. Nah, di sini integral A sampai B fx dx sama dengan integral tentu. Sedangkan kalau kita hilangkan batasnya, integral fx dx, maka akan menjadi anti turunan umum dari fx. Teorema dasar kalkulus 2. Integral A sampai B fx dx dalam kurung integral fx dx A integral fx dx B. Nah, kita masuk di contoh. Jadi di sini ada contoh integral A sampai B x pangkat R dx. Nah, di sini kita hasilnya itu sama dengan 1 diper R tambah 1 X pangkat R tambah 1 tambah C. Ya, mungkin teman-teman ini sudah mengetahui mengapa bisa demikian. Nah, menurut teorema dasar kalkulus 2, integral A sampai B X pangkat R dx sama dengan dalam kurung 1 per R tambah 1 X pangkat R tambah A R tambah 1A 1 seper R tambah 1 X pangkat R tambah 1 B sama dengan 1 diper R tambah 1 dalam kurung B pangkat R tambah 1 kurang A R tambah 1. Mengapa di sini bisa B dan A? Karena kita lihat ini di luar kurung ada A dengan B. Nah, lanjut menghitung luas. Nah, di sini diberikan contoh untuk menghitung luas fungsi yang di bawah kurva ini. Dia sama dengan sin x. Nah, jadi sama dengan sin x ini merupakan fungsi dari kurva ini. Nah, seperti yang kita
sudah ketahui tentang Riemann sums. Nah, jadi di sini menggunakan rumus dari Riemann sums. Teman-teman bisa lihat di sini ada integral 0 sampai pi sin x dx sama dengan limit n menuju tak terhingga sigma i sama dengan 1 sampai n sin dalam kurung pi kali i per n kali i per n. Nah, mungkin di sini kita lihat begitu rumit, ya, begitu rumit cara pengerjaannya. Nah, dengan teorema dasar kalkulus 2 kita bisa untuk mempermudah atau supaya tidak terlalu ribet seperti Riemann sums, maka f besar x kurang sama dengan min cos x anti turunan dari sin x. Integral 0 sampai pi sin x dx sama dengan dalam kurung min cos x 0 min cos x pi sama dengan 1 dikurang min 1 hasilnya sama dengan 2. Nah, tadi di sini saya lupa bahwa jika kita mengetahui anti turunan, maka itu kita lebih mudah untuk mengerjakan suatu soal. Sekarang lanjut hubungan integral dan turunan. Pengertian integral. Jadi integral adalah konsep penjumlahan secara berkelanjutan. Integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Nah, ini hubungan integral dan turunan. Fx sama dengan 4x kuadrat, maka f aksen x itu sama dengan 8x. Integral f aksen x dx sama dengan integral 8x dx sama dengan 8 per 2 x kuadrat tambah c sama dengan 4x kuadrat tambah c. Jadi di sini tuh hubungan antara integral dan turunan, jadi dia fx sama dengan integral f aksen x dx. Nah, di sini ada contoh f aksen x sama dengan 2x tambah 3. F1 sama dengan 10. Fx-nya berapa? Nah, penyelesaiannya seperti tadi yang kita lihat rumusnya di sini. Maka fx sama dengan integral f aksen x dx sama dengan integral 2x tambah 3 dx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Maka f1 sama dengan 10 kita masukkan, kita substitusi. F1 sama dengan 10 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah C. 10 sama dengan 4 tambah C. Maka itu sama dengan 6. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.